kapasitas menjadi e-warung tapi masih tetap menjadi e-warung. C. Pengkondisian atau konspirasi antara pemasok atau supplier e-warung KPM dengan dinas terkait dalam menentukan jenis, jumlah, dan harga komoditi. D. Komoditi yang tidak sesuai peraturan umum program sembako. E. Ketidaktransparan nilai bantuan dan harga masing-masing komoditi dari pemasok ke e-warung dan dari e-warung ke KPM. Kami DPD LSM GMB Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas apa yang kami sampaikan, dan jika diperlukan kami siap untuk memberikan pemaparan akan data, fakta, bukti temuan yang kami miliki. 1. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian program sembako di Kabupaten Purbalingga. 2. Menyatakan komitmen secara kelembagaan bahwa DPD LSM GMBI Kabupaten Purbalingga akan terus memantau, memonitor, mengawasi, dan mengawal program sembako atau PPNT di Kabupaten Purbalingga agar berkesesuaian dengan aturan juknis program tersebut. 3. Menyatakan komitmen secara kelembagaan bahwa DPD LSM GMBI Kabupaten Purbalingga akan terus mendampingi dan membela kepentingan masyarakat penerima manfaat program sembako atau PPNT agar menerima sembako sesuai dengan standar mutu dan standar kualitas yang diharuskan pada program tersebut. Atas hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, kami DPD LSM GMBI Kabupaten Purbalingga menuntut kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk segera 1. Mengevaluasi pelaksanaan program tersebut supaya berkesesuaian dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. 2. Memanggil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga untuk dimintai laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program sembako. 3. Mengecek langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan kegiatan program sembako. 4. Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan program sembako. 5. Memberikan sanksi kepada pejabat yang membidangi pelaksanaan kegiatan program sembako sesuai dengan ketentuan aturan atas syarat-syaratnya program sembako yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Kami DPD LSM GMBI Kabupaten Purbalingga tidak akan mentolerir setiap penyimpangan pada program sembako atau PPNT dan atau persekongkolan jahat para mafia yang mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat, yaitu seperti A. KPM yang tidak banyak menerima program sembako akan tetapi masih menerima program sembako. Kami dari LSM GMBI Kabupaten Purbalingga sedang melakukan investigasi dari berbagai kecamatan, ada hampir separuh kecamatan yang ada di Purbalingga terkait dengan program bantuan sembako atau PPNT, yang mana ditemukan di setiap KPM terjadi ketimpangan, yaitu tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, tidak tepat dengan kuantitas. Jadi seluruhnya yang sesuai pedum peraturan umum program sembako ini semuanya tidak bisa dijalankan oleh seluruh elemen yang tergabung dalam penyaluran program PPNT tersebut, karena berasnya banyak sekali menir, timbangannya juga tidak sesuai dengan pedum atau jumlah yang dibagikan, dari markup harganya juga di situ terjadi margin yang luar biasa banyak, jauhnya sampai Rp2.000. Makanya KPM atau keluarga penerima manfaat ini banyak sekali yang dirugikan. Mungkin itu. Terus tuntutannya apa? Gimana? Tuntutannya apa? Tuntutannya kami kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga agar segera menindaklanjuti terkait dengan konspirasi ini, pengondisian segala elemen baik dari e-warung, pemasok, supplier dan sebagainya macam untuk segera dibongkar
agar kualitas dan kuantitas itu bisa didapatkan oleh para penerima manfaat. Sebelum kami melakukan aksi demo atau unjuk rasa pada siang hari ini, kami sudah memberikan nota opini atau saran kritikan kami secara resmi, secara memenuhi tata etika norma yang ada. Kami dengan santun memberikan surat masukan kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga tertanggal pada tanggal 13 Juli 2020. Kami juga sudah mendapatkan jawaban dari Dinas Sosial terkait dengan apa yang menjadi masukan-masukan kami. Namun kami tidak berhenti begitu saja, karena kami terus tetap melakukan pemantauan di lapangan, dan ternyata di lapangan masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mungkin begitu. Apa mungkin jawabannya? Jawabannya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan, dan sudah dilaksanakan sebagian istilahnya sosialisasi kepada masing-masing jajaran, baik pemasok, warung, dinas sosial dan sebagainya macam. Ternyata setelah kami audiensi tadi didapatkan miskomunikasi atau ternyata koordinasi itu putus. Nah, putusnya di mana? Ini yang menjadi PR kita bersama. Kami berusaha untuk membangun atau bersinergi dengan pemerintah bersama-sama mengawal terkait program BPNT atau program sembako. Namun manakala apa yang sudah didapatkan dari hasil audiensi tadi kita di ruangan Bupati tidak dijalankan, mungkin kita langkahnya akan meneruskan meja hijau atau dengan bukti-bukti yang sudah kami kantongi. Semisal tidak dijalankan ya, akan melangkah ke meja hijau. Di meja hijau, bahkan penggeраkan massa mungkin satu wilayah Jawa Tengah kita turunkan semua di Purbalingga. Jadi melayangkan gugatan PT UN atau melayangkan gugatan? Mungkin kami akan ke PT UN bisa, kalau enggak kami akan mengadu ke kementerian, mungkin langkah kami ke ombudsman dan lain sebagainya di setiap strata yang mungkin harus kami penuhi. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus kami penuhi. Nama lengkap Alif Setiawaji. Saya Sekretaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Purbalingga. Kecamatan contohnya yang menyeluruh, terparah ya ada di Kutasari, Kejobong, Kaligondang, Brebet, Rembang, dan bagian atas Karangjambu juga ada. Itu sampling-sampling yang sudah kami jalankan. Sudah kami temukan beberapa bukti-bukti akurat yang sudah kami kantongi, bukan hanya sekedar ceritanya, katanya, tapi kami memiliki bukti-bukti yang valid terkait dengan barang beras, terus program-program sembako itu yang ada kacang-kacangnya, protein dan karbohidrat, kami semua mengantongi buktinya. Modus-modusnya apa sih? Gimana? Modus-modusnya apa di sini? Modus-modusnya di sini pengondisian. Jadi yang seharusnya dari warung atau penyalur langsung kepada masyarakat ini bisa berhak membeli kepada siapapun, ternyata di sini dipatok harus kepada supplier yang sudah ditentukan oleh jaringan. Mungkin seperti itu. Saya kedatangan teman-teman rekan-rekan dari GMBI yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan program BPNT. Jadi ini juga sebagai bahan evaluasi dari pemerintah daerah, dan kami nantinya sudah barang tentu akan melakukan kajian di lapangan, monitoring di lapangan, evaluasi di lapangan seperti apa. Apakah sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman GMBI pada hari ini. Dan tentunya ketika ke depan ada hal-hal yang mungkin ada ketidaksesuaian dan lain sebagainya, kami dari pemerintah beserta dengan dinas sosial ya sudah barang tentu, karena program BPNT ini adalah program pemerintah pusat yang ditunjukkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Tentunya kita akan kawal bareng-bareng agar bagaimana program ini ke depan bisa terimplementasi dengan jauh lebih baik lagi. Program dari Kementerian Sosial sudah berjalan hampir 2 tahun, mulai Oktober 2018 di Kabupaten Purbalingga. Jadi sudah hampir 2 tahun ini berjalan, dan mekanisme dari program BPNT ini ada tercantum di dalam pedung, yang mana ya sudah barang tentu proses implementasi saat ini ya kita sesuaikan dengan pedung-pedung yang ada. Dan ketika misalnya di lapangan dijumpai ada ketidaksesuaian dengan pedung dan lain sebagainya, ini sebagai bahan evaluasi kita yang nanti akan segera kita tindak lanjuti di lapangan apakah sesuai dengan beberapa hal yang disampaikan. Kalaupun misalnya memang ada ada sesuatu yang janggal di lapangan, ya sudah barang tentu nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama. Oke, siap. Ajak lalen subscribe ya.